Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi yang sudah scam, yang masih berharap gitu ya, member-membernya masih berharap. Jadi stop berhenti berharap teman-teman ya. Berhenti berharap lah intinya di aplikasi New Era Media ini. Nah, jadi saya bahas New Era Media ini bukan kali pertama. Jadi bukan saya nyari viewers doang gitu ya, nyari views dari New Era Media saat New Era Media scam, seperti yang komen para bebek dungu itu gitu ya. Nah, jadi saya membahas New Era Media itu dari pertama mulai muncul teman-teman ya. Jadi saya nggak nyari AdSense doang gitu ya. Kalau membahas investasi bodong, AdSense-nya paling berapa gitu ya. Tapi yang utamanya itu supaya semua orang terhindar dari investasi bodong, money games, skema ponzi gitu ya. Manfaatnya gitu ya. Ya kalau AdSense ya nggak munafik juga dapat AdSense, tapi kan receh ya. Sekali bikin video per 1000 tayangan aja paling berapa gitu kan, paling 1 sampai 2 dolar gitu, 30.000 gitu teman-teman ya. Nah di sini masih ada yang komen gitu ya. Di sini ada yang komen yang video saya yang kemarin yang main tenis atau apalah gitu, atau yang leader mau dilaporkan ke Barreskrim gitu, lupa saya. Intinya komen di video saya membahas New Era Media. Nah di sini ya enggak lah, Upline juga member yang bertanggung jawab, itu pendiri dan adminnya. Ya mungkin dia komen di video saya yang membahas New Era Media yang menyarankan bahwa orang awam harusnya melaporkan leader juga offline yang mengajaknya. Kenapa? Nah nanti saya jelaskan nih. Ini ada yang komen lagi kayak gini, ya enggak lah, offline juga member yang bertanggung jawab, itu pendiri dan adminnya. Menurut saya offline ya, dari semua ya investasi bodong yang saya bahas, yang saya bongkar skema ponzi, itu ada andil dari offline atau leader. Bisa dikatakan offline atau leader rata-rata itu pemain ponzi, penikmat investasi bodong, skema ponzi teman-teman. Kalaupun ada offline atau leader yang orang awam, itu mungkin sebagian kecilnya gitu ya, ada juga yang kayak gitu. Nah tapi offline atau leader itu wajib bertanggung jawab. Kenapa? Kan sering saya katakan, mau 1 juta aplikasi tiap hari rilis, atau berapa puluh lah gitu tiap hari rilis aplikasi investasi bodong, money game, skema ponzi, mau sebanyak apapun muncul, kalau nggak ada offline leader, pemain ponzi, penikmat investasi bodong, skema ponzi, nggak ada apa-apanya, nggak terlalu bahaya. Justru yang bahaya itu para pemain ponzi ya, penikmat investasi bodong gitu. Mereka mempromosikan aplikasinya ya. Kalau nggak dipromosikan kan nggak mungkin ada orang awam yang kena tipu, kena scam gitu. Scam artinya penipuan teman-teman. Nah jadi leader atau offline itu wajib bertanggung jawab gitu ya. Kan sudah jelas, offline atau leader di skema ponzi bisa dipidana. Itu bukan kata saya, itu kata Polri gitu ya, kata kepolisian. Nah kalau misalkan kalian kena tipu di aplikasi New Era Media, ya wajib kejar offline-nya, minimal komisi yang didapatkannya berapa, mintalah tuh duitnya ya. Karena itu duit kalian, uang kalian. Di New Era Media itu berapa persen tingkat 1, 2, 3-nya. Nah itu uang kalian itu yang didapat oleh upline atau leadernya itu ya. Jadi harus dimintai pertanggungjawaban kalau kalian menjadi korban dan kebetulan kalian orang awam gitu. Kejar offline-nya, mintai pertanggungjawaban. Minimal ada uang yang mereka dapatkan ya, si leader dapatkan dari hasil ngundang kalian itu dikembalikan gitu. Sisanya ya mungkin nggak ada, sudah digarong sama aplikasinya gitu. Pendiri dan adminnya wajib dilaporkan, wajib juga, tapi jangan lupa leadernya pun atau offline-nya pun wajib dilaporkan. Karena kalau nggak diajak sama leader dan offline, nggak mungkin Anda itu kena tipu. Ini khusus untuk orang awam gitu ya. Nah biasanya kan offline dan leader itu pemain ponzi. Nah kejar tuh ya. Tapi kalau misalkan ada offline dan leadernya orang awam juga, gimana tuh? Ya wajib juga tanggung jawab dan minta maaf ya ke bawahannya, downline-nya. Misal kalau Anda ini orang awam tapi ngajakin orang, nah itu
Salah juga Anda gitu. Kenapa? Pertama udah orang awam kok berani ngajak orang. Anda saja nggak paham ini investasi bodong skema ponzi, kok berani ngajak orang gitu. Resikonya ditanggung ketika orang awam yang kalian ajak juga mengejar kalian, ya tanggung jawab gitu. Ya. Jadi kalau ada upline atau leader yang orang awam pun ya wajib tanggung jawab juga ke bawahannya gitu. Ya. Itu kesalahan real. Kesalahan kalian, udah jelas awam kok berani ngajakin orang gitu. Nah, dari kasus-kasus yang sebelumnya juga seperti itu, minimal perdata dulu ya. Atau istilahnya kekeluargaan lah gitu ya. Ya istilahnya kekeluargaan secara perdata. Nih saya ruginya segini, kalian si leader dari hasil undang teman yang dirugikannya berapa, minimal kembalikan lah gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah terus baru kalau misalkan kalian leader dan offline, saya ini juga orang awam misal kayak gitu, tapi saya ngajak orang, aduh itu udah fatal ya. Tapi ya kalau kalian nggak mau dilaporkan sendiri, misal kalian orang awam nih, leader jadi offline, dilaporin sama downline-nya, bawahannya, tapi kalian sebagai leader pun orang awam gitu, kalian pasti punya atasan lagi ya, punya offline atau leader lagi, laporkan juga, jangan mau dilaporkan sendiri. Nah nanti ketemu ke atasnya gitu teman-teman ya. Nah terus di sini belum sekian bang dari Muhammad Fakih nih, kayaknya nih orang awam nih ya, saya anggapnya orang awam. Nah di bawahnya Potato nih udah dari tanggal 8, nah terus di bawahnya udah dari tanggal 7. Nah seperti itu. Terus kenapa aku belum scam, kata Muhammad Fakih lagi, masih bisa dibuka APK. Kalau APK-nya masih dibiarkan bang, itu kan yang ngatur landing enggaknya orangnya. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk Muhammad Fakih. Jadi scam itu bukan artinya error aplikasi atau websitenya. Scam itu artinya penipuan ya. Harus berapa kali lagi saya katakan ya. Ini saya cari bantu cari nih ya. Ini kan translate Google, scam itu penipuan artinya. Di samping fraud ya, ada juga scam artinya penipuan. Nah, istilah scam itu lekat dengan investasi bodong skema ponzi. Biasanya leader ponzi memelesetkan gitu ya, mengubah arti scam itu menjadi websitenya error, aplikasinya tutup, bangkrut, tidak membayar lagi. Jadi seperti itu. Padahal scam itu artinya penipuan. Kalau sudah penipuan, biasanya nanti lama-lama juga aplikasinya ngeblank. Kedua ya tutup, gak beroperasional lagi. Tapi di balik tutup dan berhenti beroperasionalnya itu membawa lari uang deposit para membernya gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang scam itu tutup, wah salah gitu ya, salah. Bukan sekedar tutup, bukan hanya sebatas tutup gitu. Tapi scam artinya penipuan. Kalian pernah ke Alfamart? Pernah nggak Alfamart kalau lagi tutup, ya hari libur atau sudah tutup, tulisannya scam? Enggak kan? Ya. Tapi tulisannya ini tutup. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Nah ini, nih. Ya. Terus kalau ada yang bilang dunia ini juga nantinya bakal scam gitu ya. Nah itu lebih dungu lagi gitu. Masa iya dunia ini juga nantinya bakal penipuan? Kan nggak tepat kalimatnya. Ya. Kalau misalkan dunia ini juga nanti bakal hancur atau kiamat, nah itu baru. Tapi jangan scam ya. Kan ada tuh ya, banyak ya yang ngomong, wah semua investasi juga sama. Dunia ini juga nantinya bakal scam. Nah itu dungu ya, gitu. Nah jadi itu saja teman-teman. Nah ini ada satu lagi, maaf sebelumnya. Saya masa baru beli VIP, malah grup Telegramnya dan grup WA sudah tidak aktif. Nah kasihan kan. Nah, ketika saya membahas pertama kali New Era Media ini, banyak yang nyerang saya, membuli saya. Saya pastikan mereka itu para bebek-bebek dungu, halu dan idiot tuh. Kayak kata Pak Chandra Teja itu bebek dungu, halu, idiot gitu kan.
Udah jelas investasi bodong, skema Ponzi masih dibela. Malah saya ngasih informasi dibully. Kan idiot gitu. Orang-orang seperti itu, orang-orang di atas normal semua itu. Ya. Ketika aplikasinya scam, mereka kemana? Ada nggak yang berani komen lagi ketika aplikasinya scam? Kalaupun ada, ya berarti bebek dungu idiot banget gitu. Sudah jelas scam, sudah jelas investasi bodong, skema Ponzi masih dibela-belain gitu. Nah sekarang bela tuh korban-korbannya ya, korban-korban New Era Media itu bela sama kalian ya. Saya itu berani dibully di awal-awal. Kenapa? Saya katakan tadi nggak munafik, AdSense itu saya dapat, tapi per 1000 views gitu ya, ataupun di bawah berapa lah gitu, itu per 1000 views itu cuma dapat 15.000 juga kurang gitu, 0, sekian dolar gitu ya. Jadi AdSense bukan segalanya bagi saya gitu. Yang penting semua konten-konten saya bisa bermanfaat gitu. Gak munafik, masalah AdSense ada. Bahas New Era Media paling berapa gitu ya, total semuanya ini saya jujur nih ya, per 1000 views itu cuma 15.000 gitu. $1 berapa sekarang? Cuma receh teman-teman. Tapi saya dibully di awal-awal, nggak apa-apa juga gitu ya. Anggap saja AdSense itu bonus gitu. Saya jujur aja, nggak munafik, AdSense itu dapat kok ya. Tapi gimana sekarang pembahasan saya yang membahas New Era Media? Terbukti gitu. Jadi saya lebih baik dibully oleh orang-orang di atas normal daripada harus menjerumuskan orang lain. Saya main Ponzi bisa banget, bisa. Channel punya banyak gitu kan. Channel saya ini bukan cuma ini teman-teman ya. Medsos punya banyak gitu ya. Pengikutnya ada lumayan banyak. Saya bisa promosikan kalau saya mau. Tapi saya nggak mau, nurani saya menolaknya. Karena seperti yang tadi saya katakan, lebih baik saya dibully ya, dan ada bonus AdSense recehan $1, $2, 15.000, 30.000 segitu ya. Nggak langsung jutaan gitu. Coba deh kalian bikin channel YouTube, nanti baru tahu penghasilan dari YouTube itu berapa. Receh teman-teman ya. Nah daripada menjerumuskan orang lain, share mending dibully aja, tapi ada manfaatnya, semoga bisa menjadi pahala, amin ya buat saya gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jadi tetap saran saya untuk kalian korban New Era Media, khususnya orang awam, mau downline mau upline, laporkan yang di atas kalian. Itu langkah pertama, langkah paling logis gitu ya, langkah paling baik gitu ya. Paling bagus adalah laporkan atasan kalian. Nah nanti akan saling laporkan tuh, nanti semoga ketemu siapa pemilik New Era Media ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.